Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Mutiara dengan NPM 102220818. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi dari mata kuliah Sistem Transaksi Keuangan Digital yang mana dosen pengampu Bapak O. Ferianto, SE MSI. Pada pertemuan ke-1 ini, saya akan menjelaskan terkait revolusi industri dan revolusi industri 4.0. Selamat menyaksikan. Poin pertama ada mengenai sejarah revolusi industri. Awal mula revolusi industri ini tidak jelas, tetapi T.S. Ashton menulis kira-kira pada tahun 1760 sampai 1830 kemajuan ekonomi dan teknologi dengan lahirnya revolusi ilmu pengetahuan menjadi melatar belakangi lahirnya revolusi industri di Inggris Raya. Dan hal itu menjadi momentum dengan pesatnya perkembangan kapal tenaga uap dan kemudian di akhir abad tersebut perkembangan mesin bakar dalam dan perkembangan pembangkit tenaga listrik. Arti penting dari revolusi industri ini dapat dikatakan sebagai perubahan mendasar dari sistem ekonomi agraris yang dianut oleh negara Inggris saat itu menjadi sistem ekonomi industri. Selanjutnya mengenai perbedaan sebelum dan sesudah revolusi industri. Sebelum revolusi industri, masyarakat di Eropa, khususnya di Inggris, adalah masyarakat yang menggunakan alat produksi tradisional dengan mengandalkan tenaga manusia dan hewan, seperti cangkul, parang, sekop, pisau, gergaji, dan lain sebagainya. Revolusi industri juga merupakan hasil dari gerakan Renaissance di Eropa. Setelah revolusi industri, masyarakat mampu merubah strata sosial di Inggris hingga menimbulkan kapitalisme modern hingga imperialisme modern. Revolusi industri juga telah mampu meningkatkan kemajuan umat manusia. Menurut H.G. Wells, revolusi industri hanya perubahan cara pembuatan barang yang dilakukan dengan mesin karena metode pabrik sudah ada saat Republik Romawi masih berdiri. Bahkan sudah ada pabrik-pabrik di Roma pada masa Kaisar Agustus. Selanjutnya mengenai revolusi industri 4.0, era digital dari segala bidang. Tentunya proses transformasi digital dari rangkaian value chain dan digunakan oleh berbagai sektor industri, bukan hanya manufaktur. Otomatisasi dengan teknologi cyber seperti sistem cyber physical, konektivitas manusia, mesin, dan data, semua sudah ada di mana-mana. Istilah ini dikenal dengan nama Internet of Things Industry atau industri internet. Inovasi disruptif yang dapat mengancam keberadaan perusahaan-perusahaan yang sudah lama ada. Industri 1.0, ketika tenaga manusia dan hewan digantikan oleh kemunculan mesin uap pada abad 18. Pada industri 2.0, adanya kemunculan pembangkit tenaga listrik, setelah itu pesawat telepon, mobil, pesawat terbang, dan lain-lain, dan juga adanya produksi secara massal. Dan yang terakhir adanya industri 4.0 atau industri 4.0, adanya sistem cyber physical, konektivitas manusia, mesin, dan data, semua sudah ada di mana-mana. Istilah ini dikenal dengan nama Internet of Things atau industri internet. Dan juga adanya inovasi disruptif yang dapat mengancam keberadaan perusahaan-perusahaan yang sudah lama ada. Selanjutnya, dampak revolusi industri dan revolusi industri 4.0. Adapun dampak positif dari revolusi industri 4.0 atau 4.0 ini, adanya kemudahan dalam mengakses informasi dikarenakan dapat menggunakan gadget maupun teknologi lainnya. Dan juga efektivitas dalam bidang produksi dengan mengganti tenaga manusia yang ada dan menggantinya dengan teknologi mesin.
Selain mengurangi biaya produksi, juga akan mengurangi penggunaan tenaga kerja. Dengan menggunakan teknologi dapat menghasilkan hasil produksi. Selanjutnya, dapat meningkatkan pendapatan nasional karena dapat memproduksi barang dalam waktu yang relatif singkat dengan kualitas yang baik. Dan yang terakhir, peningkatan peluang kerja bagi tenaga ahli. Hal ini dikarenakan walaupun menggunakan mesin, tetap saja membutuhkan tenaga ahli manusia untuk menggerakkannya. Adapun dampak negatif dari revolusi industri 4.0 ini, lebih rentan terhadap serangan cyber. Hal ini dikarenakan proses produksinya menggunakan mesin teknologi, maka sebab itu sangat penting untuk memiliki sistem keamanan yang sangat baik. Yang kedua, butuh biaya besar dalam investasi alat serta pekerja. Hal ini dikarenakan harus mengeluarkan uang untuk membeli alat terlebih dahulu, serta pelatihan keterampilan pegawai agar dapat menjalankannya. Yang ketiga, adanya urbanisasi, di mana meningkatnya jumlah populasi masyarakat yang ada di kota besar. Dan yang terakhir, tentu akan berdampak untuk lingkungan. Hal ini dikarenakan dengan penggunaan mesin yang ada dapat menghasilkan polusi udara, limbah dalam jumlah yang besar, serta hal negatif lainnya yang dapat merusak lingkungan. Peran akuntansi di era revolusi. Yang pertama, pekerjaannya bersifat umum, mudah dipelajari oleh berbagai pihak. Yang kedua, hasil pekerjaan. Laporan keuangan yang dibutuhkan banyak pihak, sehingga semua orang ingin mempelajarinya. Yang ketiga, menggunakan dan mengikuti standar internasional, yaitu International Financial Reporting Standard. Selanjutnya, standar kurikulum internasional dalam International Education Standard. Yang terakhir, auditor atau International Auditor Standard. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.